Sekarang usia 25. Mau 26. jalan 26. Oke, Bang Fadil ini adalah seorang imam muda ya. Jadi harus di tagline dulu imam muda ya. Beliau seorang qori juga, dan beliau ini kawan yang dulu taunya tuh dia ini nggak kayak sekarang ya, itu penting ya. Dulu ini nggak kayak sekarang. Sekarang tuh masya Allah. Sekarang beliau adalah pengajar di Pondok Indah Mengaji. Itu ngajarin ibu-ibu ya. Ya ada ibu-ibu, ada remaja juga, ada Oh, bapak-bapak. anak muda juga ada. Tapi ada yang via Zoom, ada yang offline. Dalam satu Pondok Indah Mengaji itu satu ada. Ada satu ini ya, yayasan. Oke. Satu. Kedua, pengajar di TPA Al-Qila. Al-Qila itu kalau nggak salah nih ya. Bener gak nih ya, Syekh? Bener gak nih ya? Sebuah TPA yang ada di tengah-tengah pasar, betul? Betul sekali. Pasar. Pasar, benar-benar pasar tempat masyarakat kebanyakan itu belanja sayur, belanja kebutuhan pokok dan sebagainya. Di Bentar. tengah-tengah pasar. Berarti itu pasar tuh kan ada preman gitu kan, kayak ya nggak sih? Maksudnya kan orang belanja di sana beli kebutuhan sehari-hari itu lalu lalang dong, berarti kan itu mengganggu bang gimana tuh, atau kayak apa sih tiba-tiba ada pengajian di sini gitu? Enggak. Nah, justru itulah karena pasar ini kan memang salah satu tempat yang dikatakan itulah tempat yang paling hina ya. Karena kan banyaknya berkumpulnya sesuatu yang campur baur dan banyaknya godaan segala macam. Nah, jadi adalah salah satu ustadz anak tuh dia benar-benar meletakkan dakwah itu di tengah-tengah pasar yang dimana tempat buruk yang dikatakan buruk, tapi di situ kita letakkan dimana tempat orang-orang belajar Quran. Quran itu kan mulia ya. Nah, disitulah tempat yang buruk kita jadikan tempat yang mulia dengan apa? Al-Quran. Nah, itulah sampai terrealisasi sampai saat ini. Oke, itu bagian daripada metode dakwahnya gitu ya. Baik. Karena kan masih jarang ya di zaman sekarang orang belajar Quran atau tahsin itu kebanyakan pasti di TPA atau via Zoom, tapi jarang banget yang ada melakukan itu di pasar-pasar gitu. Oke. Yang tempatnya itu, tapi pasar itu jangan dibayangkan pasar yang becek terus kita di pinggir emperannya, enggak gitu juga ya. Tapi ada tempat memang khusus disediakan untuk kita belajar gitu. Oke. Baik. Sebelum sampai ke situ, segelintir orang tahu Bang Fadil itu seorang pengembara motor. Alah, anak motor. Ya. Itu suka touring gitu ya. Touring, kemudian nonton konser. Ya kan? Ini nggak apa-apa nih kan. Jadi gini, kadang kita perlu meng-highlight seorang agar orang itu ini relate nih sama saya nih. Juga pernah kayak gini. Gimana cara berubahnya? Itu poinnya. Nonton konser. Dan konser apa terakhir? Konser apa terakhir yang ditonton? Terakhir kalau dari genre kan konser itu banyak ya. Ada jam sekarang tuh ada K-pop, ada juga. Antum K-pop? Bukan. Oh bukan. Emang kayak K-pop kelihatannya? Iya dikit ya. Bukan. Gue tuh lebih ke ini bang, ke musik heavy metal. Heavy metal tuh kayak genre itu kayak yang musik-musik kalau orang awam mungkin musik nggak jelas lah gitu. Apa yang kita tahu? Kalau yang paling terkenal? Favorit gue tuh dulu kayak Avenged Sevenfold, Avenged Sevenfold, Asking Alexandria, Megadeth, Oke, System of Down. Wah, itu nonton tuh? Wah itu senang tuh ya? Senang banget. Jingkrak-jingkrakan tuh? Jingkrak. Bahkan tau gak, saking cintanya dengan musik-musik metal, dulu tuh kan di rumah kan ya, gue sering pakai kayak sound gitu ya di rumah ya. Yang lewat yang jelek sih, yang biasa. Tapi yang bisa dari HP gitu. Oke. Jadi kalau di rumah dulu, kalau nyokap lagi masak kan, itu gue setel musik metal kenceng-kenceng banget, full habis. Itu ngeganggu dong. Parah. Oke. Tapi saking parahnya gue bilang gini nyokap. Nyokap kan bilang, astagfirullah itu ngapain lagi musik gak jelas katanya gitu kan. Musik setan ini. Tapi gue jawab begini bang, mah musik metal itu buat dihayatin. Waktu itu. Kebayang gak sih bang musik metal yang gak jelas lu bilang buat dihayatin, gimana coba musik mana bisa ya? Iya, kalau musik metal buat headbang. Iya. Gitu kan? Gincir teriak-teriak kayak orang gak jelas, tapi gue bilang, mah musik metal itu buat dihayatin. Coba hayatin. Ternyata gimana gak jelas itu, bayangkan. Ternyata kualat. Ternyata gak kualat. Jangan sebajing ya Allah. Saking dicintai dengan musik metal dulu. Oke, waktu itu ya. Betul. Kemudian lama itu ya. Terus ketemu lagi gitu kan. Terus kita ketemu lagi dalam keadaan Bang Fadil yang jadi ngaji nih. Ceritain dong prosesnya.
kok tiba-tiba bisa, kan dari metal ke ngaji itu jauh bang, maksudnya dari musik metal ke Quran tuh ya gimana, kita nggak nangkep nih logikanya nih gitu. Kan teman-teman kita kan juga banyak tuh yang suka musik kan, dan itu susah buat kayak ngaji yuk, sholat yuk gitu. Nah ini kok bisa nih, kira-kira ada momen apa, kejadian apa yang bikin Bang Fadil this is enough? Nah. Waktu itu sih lumayan panjang sih Mas, tapi gue persingkat aja. Ya. Jadi yang tadi gue bilang ya, gue sangat mencintai yang namanya musik-musik metal. Bahkan dulu di HP itu kan kartu memory card itu full isinya lagu metal semua tuh. Nah, jadi tapi luar biasanya ini ada peran seorang nyokap bang, ibu gue ya kan. Bentar. Ibu. Nah, jadi masih ada. Alhamdulillah masih ada. Tolong doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin ya Allah. Nah, nyokap gue ini bang, ketika gue nyesel musik metal yang keras-keras nggak jelas gitu, dia nggak langsung menjas gue, nggak boleh kayak gini, ini haram nih, ini salah nih, nggak begitu dia. Enggak, dia cuman kayak astagfirullahaladzim, musik apa sih gitu doang biasa. Tapi udah keseringan segala macam, dia nggak pernah yang marahin gue sampai kayak, wah ini kak gak bener nih, lagu apa nih, nggak pernah gitu. Dia cuman kayak astagfirullah, senyum, tapi geleng-geleng, itu wajah dia yang kerekam sama kepala gue tuh. Nah tapi dia cara negornya menurut gue unik nih. Dia negornya nggak dengan cara, mungkin karena gue udah gede kali ya, nggak mungkin lagi lah dipukul kayak kayu, nggak lagi, udah bukan zamannya. Dia negor tuh dengan cara astagfirullahaladzim, itu lagu apaan gitu, dengan halus lembut ya. Dia mempraktekkan dengan perbuatan dia. Nah jadi setiap habis maghrib dia selalu rutin baca Quran, baca terus sampai gue bingung, ini ngapain baca mulu ya, sampai dia tuh punya catatan di buku kertas lembar, itu bacaan dia hari ini gitu, baca sampai gue heran nih. Dan dia baca Quran itu kadang-kadang di momen-momen gue mau nyetel lagu gitu. Kan gue kan datang gak jelas ya, kadang-kadang sore, kadang malam, pokoknya kapan mau gue aja deh. Nah gue keseringan biasanya sore atau malam nih jam 7 jam 8 tuh ya kan. Ketika gue nyetel kayak gitu, dia malah baca Quran. Oh jadi kayak diadu ya? Iya diadu, dalam sebandel-bandel gue mikir, masa gue nyetel lagu metal orang lagi ngaji gitu. Ntar dulu deh gitu. Seringnya kayak gitu. Nah akhirnya pernah juga momen dimana buku tulisnya itu gue umpetin gitu biar kagak ngaji. Oke. Nyokap nih ya? Iya. Nah tapi akhirnya karena dia terus tetap baca, walaupun gue umpetin tetap baca. Dari situ gue mikir, ngapain sih dia baca Quran mulu gitu ya? Padahal kan bosen gitu, ngantuk gitu. Kita pernah gak sih kita tuh baca Quran ngantuk ya kan? Baru a'udzubillah, udah muap. Iya kan, bagi gue baca Quran ngapain ngantuk, tapi dia bisa lama-lama gitu. Oke. Nah dari situ gue mikir, gila gue kok gini sama nyokap gitu. Tapi dia negor, yang bikin gue tersentuh tuh wajah dia yang gue ingat. Tapi dia negor gue gak dengan kekerasan, cuma bilang astagfirullah. Tapi ditunjukkan dengan cara dia mempraktekkan, baru menyuruh, coba deh kata dia, ganti lagu-lagu kayak gini, coba baca Quran, kan lumayan ada pahalanya tuh kata gitu. Nanti gue, masa gue orang tua bilangin, masa gue ngomong, gue isengnya gue coba-coba. Nah tapi dari situ, dari baca-baca gitu, gue penasaran. Waktu itu lagi euforia hijrah ya. Ada kayak kori-kori kayak Ustadz Hanan. Jadi di medsos muncul ya, itu. Karena gue penasaran baca Quran yang kayak gimana sih ya kan. Nah apalagi gue karena benar-benar respect sama nyokap ya. Nah dan gue nggak pengen ngecewain dia di situ. Dan dia, karena gue ingat perjuangan dia masa kecil, dari gue masih sekolah apapun gue dibantuin, dari baju segala macem. Itu yang gue ingat bang. Kalau seandainya gue ngecewain dia nih, kira-kira gue ngerasa gak berguna gitu dibesarin. Nah makanya gue pengen ngebales gitu, karena yang gue lihat dia itu sukanya ngaji gitu. Gue pikir dia suka ngaji, udah gue ngaji lah biar dia seneng, niatnya gitu aja kan, biar dia seneng. Gue gantilah kali-kali musik sama ngaji. Gue cari-cari di YouTube gimana caranya gue bersuka sama Quran gitu ya kan. Di situ ada kayak Ustadz Hanan, akhirnya tertarik lah buat nyoba-nyoba, nada-nada gak jelas, tapi dengan tajwid nggak ada yang beres gitu. Dengan tajwid yang nggak beres. Berarti waktu itu belum belajar tajwid, belum mendalami gitu. Nada gue dulu mementingkan nada, karena kan orang musik lu tau lah ya kan. Orang musik ya, kepekaan kita nadanya enak gitu. Baik. Situ makanya gue nyari yang nada enak, gue ikut-ikutin. Sampai gue bingung lah tuh nyari tempat belajar. Sampai sini dulu bentar. Teman-teman semua, Global List ini berarti bukti ya teman-teman semua. Ini kita kan nanti jadi orang tua nih. Kadang orang tua nih buat peraturan kadang suka nggak diterima sama anak-anaknya ya, karena cara penolakan tiba kita baru mulai terus kita udah nggak boleh gini, ini nggak boleh gini. Nah ternyata itu membuat
kita malah melakukan hal yang kayak gitu. Tapi tadi ibunya Bang Fadil nih tadi dia pakai cara penolakan berbeda yang lebih nyentuh ya, kayak bikin catatan Quran tilawah hari ini sampai mana gitu ya. Terus kemudian pas tadi gitu. pas Bang Fadil tadi nyetel musik, dia ngaji. Ya berarti gitu ya. Bunda ibu rumah tangga atau cuman ibu rumah tangga? Cuma ibu rumah tangga ya. Dia kegiatannya nggak pernah marah kayak dia udah nggak usah main musik atau nggak usah denger musik lagi gitu. Enggak, dia lebih kayak menegur gue dengan cara nunjukin gitu. Sebelum dia nyuruh gue ngaji, dia ngaji dulu gitu. Oke. Nah, kan banyak kadang orang tua yang ketika nyuruh gitu, iya, kadang dia betul. nggak melakukan ya kan. Nyuruh doang tapi dia nggak ngaji gitu. Ya oke. Nah itu dia ngelakuin terus. Jadi bahkan gue sampai mikir dia ngaji itu bukan bentuk soleh ya, enggak, biasa aja karena udah jadi kebiasaan gitu. Karena udah biasa jadi udah kayak soleh ya, enggak soleh lagi bagi gue, ya udah biasa aja, dia udah biasa kayak gitu. Sampai segitunya gue mikir karena udah jadi kebiasaan dia kali. Nah baru di situ dia pelan-pelan ngasih tahu. Oke. Lo tertarik dengan video-video Ustaz Han Ataki. Mungkin waktu itu eranya Muzamil Nasrallah juga. Betul, yang 4 bros tuh. Belajar ngaji mulai. Ya penasaran nyari-nyari. Tapi masih dengerin musik nggak waktu itu? Masih dong, musik tuh. Masih waktu itu masih. Waktu itu karena kan belum benar-benar belajar dalam gitu. Masih sambil gitu. Oke, sambil. Musik masih, tapi penasaran pengen belajar juga ya kan. Oke. Karena gue pikir nyokap gue mumpung masih ada gitu. Aduh. Karena kalau seandainya dia udah nggak ada dan dia masih wafat dalam keadaan gue misalnya masih kayak gitu-gitu kan, kira-kira dia bakal gimana gitu. Itu yang bikin gue gue coba deh pelan-pelan gitu. Oke. Belajar. Nah, tapi yang mensupport salah satu adalah circle. Oh ini penting berarti nih ya? Circle. Oke, gimana? Nah jadi alhamdulillah gue kan dulu kerja di ini bang ya, di Dev Store lah. Nah, mungkin ada yang teman-teman tahu lah ya, Dev Store tuh. Dev Store tuh kayak mall. Iya. Tempat belanja. Asalnya kayak Surya tuh sering belanja di Matahari tuh. Gue sebut merek. Gak apa-apa lah promosi. Disebut brand. Gak apa-apa. Ntar Matahari bayar ke gue. Oh iya. Okay. Kalau lebaran kita kan sekeluarga suka ke Matahari. Bang Fadil dulu kerja di situ. Dulu di Pacific Place tuh. Nah di situ dulu tuh ketika gue di situ tuh ketemu teman-teman ya pada umumnya aja lah, teman-teman suka musik, dan Allah tuh memang mempertemukan kita tuh sesuai dengan circle-nya ternyata gitu. Ketika gue dulu suka musik-musik metal, circle gue, teman gue kebanyakan orang-orang yang pembahasan kita tentang musik metal. Itu pasti ya? Oh pasti itu. Jadi teman gue tuh kalau nongkrong nih ya, kira-kira gitarisnya ini gimana ya? Gitu. Pembahasannya itu aja gitu. Nanti bahkan ada kayak acara-acara konser kita saling sharing. Ada namanya waktu itu Hammer Sonic, itu salah satu konser terbesar se-Asia tuh. Itu selalu gue ikutin tuh. Tapi ketika gue di Dev Store ini, nah gue temu ke circle yang beda lah. Bentar deh. Dev Store itu kan tempat belanja gitu. Emang kok bisa nemuin di situ gitu? Nah itulah. Nah aneh kan di situ tempat belanja kayak gitu, tapi bisa ketemu circle yang beda gitu. Nah jadi ketika gue di situ kan, kalau Dev Store itu ketika kita sholat biasanya itu kan satu tempat ya, karena kan dari semua lantai itu 1, 2, 3, 4 biasanya masjidnya tuh misalnya 1 gitu. Oke. Nah biasanya kalau kita sholat paling ketemunya dia lagi gitu. Dia lagi dia mulu, bosen juga ya kan. Tapi udahlah mau gimana, emang tempat ini doang. Nah jadi walaupun dulu gue sering nongkrong, traveling, musik, tapi bagi gue sholat jangan tinggal deh gitu. Sebandel-bandelnya apapun sholat jangan tinggal deh. Nah makanya waktu itu gue masih sholat nggak bolong lah gitu. Nah makanya disitulah gue ketemu dengan orang-orang yang ternyata ada frekuensi yang sama. Nah di situ dia, jadi teman gue ini di tempat kerja gue itu, dia kalau jam istirahat kan biasanya kalau di Dev Store tempat istirahatnya jam 12-an ya. Dia itu waktu istirahatnya nggak dipakai buat istirahat gitu. Paling buat makan doang lah ya. Setelah itu dipakai dia buat ngaji. Lah bagi gue ini aneh nih, kok ada anak muda waktu istirahat, kita kan waktu main HP ya harusnya. Waktunya julid biasanya sih. Iya waktu kan scroll bang ya, harusnya kita main HP. Tapi waktunya julid. Gue heran kok nih, aneh nih orang anak muda, masa jam istirahat dipakai buat ngaji. Tapi lu beranggapan gini gak? Ini mah tim yang culun-culun, kan suka kayak gitu. Ini mah tim masjid nih. Iya. Ini paling marbot-marbot gue mikir gitu. Iya gitu kan. Nah, ternyata. Tapi pas gue ngobrol-ngobrol, dia orang asik kan, misalnya ngobrol. Dia ngajak gue lah, ikut lo. Ngapain gitu kan. Nah tapi dia ngajak terus gitu dengan caranya dia, dengan pendalaman dia, penyampaian dia. Akhirnya gue nyoba sesekali lah ngikut ya kan. Sekali karena gue pengen bercandanya doang, karena dia suka bercanda kan.
orang itu suka bercanda nih, bercanda mulu kerjaannya nih. Ya udahlah nggak apa, gue ngikutin dia bercanda ngaji ini ya kan positif. Dari situ belajar dikit-dikit, lama-lama belajarnya, seru juga nih belajar Quran nih. Ada banyak hal-hal yang ternyata di situ gue temukan ya, ada ternyata Quran itu atau bacaan-bacaan Quran yang kita baca itu ternyata kalau kita nggak tahsin, nggak kita perbaiki, itu bisa fatal ternyata. Bentar. Oh, kacau nih. Gimana ini boleh seru nih. Teman-teman ini boleh seru nih, ini mau tahsin nih. Okay. Tadi ulang ya. Yeah. Ada bacaan Quran yang kalau kita nggak tahsin, kacau. Yeah. Tahsin itu maksudnya gimana nih? Jelasin dulu nih. Banyak yang awam nih. Okay. Kan tahsin kan ngaji kan sama aja kan. Betul. Ada guru ngajinya, terus kita ngaji alif, ba, gitu kan. Okay. Sama aja kan. Kalau tahsin itu lebih spesifik ke perbaikan bacaan gitu. Oke. Nah, jadi mungkin pada umumnya kita udah hafal semua Al-Fatihah ya. Pastilah. Hafal kan pasti ya. Pastilah. Ada nggak Al-Fatihah nggak hafal? Enggak hafal semua lah, pastilah. Nah, tapi kira-kira Al-Fatihah kita aja misalnya, kira-kira udah benar belum? Oh iya, nah, oke, itu disebut dengan ada tahsin, perbaikan ya kan. Nah, unik ya waktu itu gue dari Ustadz, katanya gini. Okay. Kalau bacaan Al-Fatihah yang sesuai dengan Rasulullah, itu dia sempurna makhrajnya, sifatnya, tajwidnya. Kenapa kalau kita nggak sempurnakan, itu artinya jadi fatal banget itu. Masa sih gue bilang. Contohnya hal kecil aja nih, hal kecil ya. Kayak dalam bacaan Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu kan harusnya dia pakai ha kecil atau ha tipis. Alhamdu. Nah kalau itu kan artinya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Tapi kebanyakan orang bacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai ha besar. Artinya bukan segala puji bagi Allah lagi. Maksud tapi menjadi segala kematian bagi Allah. Serius deh? Gara-gara merubah huruf doang. Oh jadi nggak bisa. Nah makanya itulah. Ini coba praktek sekali ya praktek ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay. Itu apa tuh? Kedengarannya itu kan betul kan, tapi itu ha besar tuh. Oh itu ha besar. Ya, bukan ha kecil. Nah tapi kalau ha kecil itu lebih sempit ya. Alhamdu. Nah itu baru pakai ha kecil. Praktek ya. Seru kan? Sama satu lagi, ada lagi bang. Yang waktu itu gue dengar dari dia tuh, yang bikin gue, wah gue harus perbaiki nih. Siapa ini siapa? Siapa nih sosok ini? Guru sini bukan? Bukan, yang sebelumnya. Oh sebelumnya, oke. Jadi ada juga katanya kalau seandainya kita menghilangkan tasydid aja satu, itu juga bisa berantakan. Contohnya misalnya kayak apa ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya itu kan iyanya ada tasydid ya. Iya. Nah, artinya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu lah aku memohon pertolongan. Tapi pakai tasydid. Tapi kalau tasydidnya dihilangkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada matahari aku menyembah dan hanya kepada matahari aku mohon pertolongan. Bang, kan itu hilang tasydid doang bang. Bentar. Ini pada tahu nggak nih imam-imam di Indonesia nih? Kan husnuzon sih ya, mereka pada tahu. Mudah-mudahan ya. Karena kan juga dong, ya kan? Kalau misalnya salah gitu, kan kita kan imam itu kan menanggung dosa jamaahnya kalau salah gitu kan. Betul. Oke, lanjutin lagi deh. Nah dari situlah aku pikir, masa sampai segitunya sih? Oke. Nah, makanya gue pernah dengar juga kan kayak waktu itu Syekh Ali Jaber dia belajar Al-Fatihah aja sampai berbulan-bulan ya kan. Dalam hati gue Al-Fatihah tuh SD gitu udah belajar kali bang. Oke. Tapi kok sampai berbulan-bulan? Oh ternyata ini gitu. Syekh Ali Jaber, almarhum Syekh Ali Jaber. Almarhum Syekh Ali Jaber. Belajar berapa? Al-Fatihah kalau nggak salah 3 bulan apa berapa bulan gue lupa. Masa sih? Al-Fatihah doang gitu. Itu di Al-Fatihah. Ini ada videonya nggak nih di YouTube? Ada. Oke, ada cari ya, Masya Allah. Oke, terus. Nah, dari situ gue penasaran, habis segitunya akhirnya gue penasaran gimana cara karena gue dari kecil tuh udah ngaji bang. Mungkin rata-rata anak-anak sekarang tuh dari kecil kan udah pada TPA ya. TPA. Zaman dulu tuh sering ya, selesai main bola suruh ngaji mamanya, ngaji mandi. Nah itu Anda yakin rata-rata udah semua kayak gitu. Tapi dia enggak nih, dia cabut main bola sih itu. Nah makanya pasti dari kecil kita udah ada pembekalan bacaan Quran sebenarnya. Oke, siap. Tapi dari situ gue udah ngerasa pede kan, bacaan gue udah bener nih. Oh pasti ya. Pede dong. Tapi ternyata setelah tahu kayak gini, ternyata masih banyak salah bang. Disitulah gue mikir, berarti selama ini Al-Fatihah gue gimana gitu. Wah gila. Al-Fatihah sehari kita baca berapa? Minimal 17 kali. 17 kali. Kalau Al-Fatihah kita berantakan, sholat kita gimana bang? Kalau sholat kita berantakan, kira-kira gimana hidup kita mau benar? Bahkan kata Allah kan, kalau kita ingin memperbaiki hidup kita, perbaiki mulai dari sholat. Ya kan? Pastilah, pasti. Tapi kalau sholat kita masih berantakan, kita nggak tahu gimana kita mau benar hidupnya. Gitu. Itu pemikiran gua waktu itu. Apalagi kan gue pikir anak-anak waktu itu kan zamannya kan pengen karir, umur gue tuh gue pikir gimana ya karir gue gimana nih ya. Iya. Apalagi
Karena kan kalau kita lagi kerja ngejar karir terus kita potong sama kegiatan ngaji, otomatis kan agak terhambat nih. Iya dong. Agak terhambat nih. Artinya ketika libur kita buat ngabisin gaji, tapi dipakai buat ngaji gitu misalnya. Iya itu, makanya gue pikir karir gimana. Tapi jalan pintas bagi gue menurut ini, karena disampaikan juga kan. Gue pernah dengar dari guru ngaji gue juga bang. Katanya gini, ternyata Allah itu di dunia itu punya keluarga katanya. Gimana? Allah itu punya keluarga di dunia. Bukan berarti Allah tuh punya anak atau bukan tanda kutip ya. Kias nih. Kias. Allah tuh punya keluarga ternyata di dunia. Lah, keluarga yang gimana? Ya kan gitu. Ternyata keluarga yang Allah di sini ada kriterianya juga. Nah, bayangkan kalau lu jadi keluarganya Allah gimana, Bang? Gini misalnya. Lu punya keluarga nih, pasti lu punya anak dong. Iya dong. Anak, istri. Tuh istriku ada tuh. Alhamdulillah ada ya. Bayangin kalau misalkan anak lu nih, Bang. Bentar. Dengerin dong istriku, dengerin nih serius nih. Kamu jadi keluarganya Allah nggak sih kamu? Kamu nggak serius, Masya Allah. Oke. Misalkan nih, anak lu misalnya, ada yang jailin misalnya ngisengin. Gue sikat lah. Ganggu, lu sikat dong. Gue sikat dong. Kesel kan? Kesel lah. Orang yang paling pertama ngebela kan? Pastilah. Bagaimana Allah bang? Kalau ada keluarga dia yang ngeganggu, kira-kira Allah bakal diam nggak? Terus kalau misalkan ada orang yang butuh sesuatu, keluarga lu nih, misalnya anak lu, dia butuh banget baju misalnya kan, lu bakal bela-belain nggak bakal buat beliin dia baju? Pasti dong. Bagaimana Allah bang yang punya dunia dan seisinya? Kalau ada keluarganya dia yang butuh sesuatu, nggak dipinta aja Allah kasih bang, apalagi dipinta. Keluarga Allah adalah dikatakan pertama dia adalah seorang ahlul Quran. Quran ya. Nah tapi ahlul Quran di sini, ternyata setelah gue baca-baca lagi, ahlul Quran itu bukan cuman orang yang hafal 30 juz, bukan hanya sebatas itu. Emang 30 juz Masya Allah ya. Tapi bukan hanya itu, tapi orang yang selalu terkoneksi dengan Quran, gak pernah lepas tanpa baca Quran, itu tuh bagian dari Al-Quran. Orang yang memperbaiki bacaan Qurannya, itu bagian dari Ahlul Quran. Orang yang memperbaiki, yang belajar gitu ya. Yang mempelajari. Makanya kan kata Rasulullah apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah dari situ tuh gue, dengar kayak gini, gue disampaikan motivasi seperti itu dari guru-guru bang. Jadi gue pikir, gue secara dunia gue ketinggalan nih bang. Karena jujur aja gue mungkin nggak akademis kuliah lah ya. Karena rata-rata teman-teman gue tuh banyak kuliah. Jadi kalau kita saling kenalan nih, di mana? Kuliah di mana? Pasti selalu gitu dong pertanyaan. Tapi gue minder, nggak kuliah gitu. Jadi gue dengar ketinggalan. Dan kadang pasti kebanyakan di kita tuh di umur-umur yang masih 20-an tuh pasti mikir gini ya, gue udah umur segini belum punya apa-apa. Umur segini karir masih gini-gini aja. Ngerasa ketinggalan banget gak sih? Gue di fase kayak gitu. Terus capaian harta gitu ya, capaian harta. Pencapaian yang kita pada umumnya. Material, Gue udah kerja berapa lama belum punya apa-apa. Karir biasa-biasa aja. Terus apa yang mau gue banggain gitu kan? Terus gue mikir istri belum ya? Maaf. Skip. Oke. Nah, tapi dari situ gue mikir gimana gue cara mengejar mereka ini gitu. Orang-orang yang seumuran gue, karena umur teman kayak teman sekolah gue dulu ya SMK, dan mereka ada yang udah jadi kayak kerja di bank tapi udah punya jabatan yang tinggi. Ada juga mereka udah ada yang jadi dokter dan segala macam. Keren-keren gitu sebenarnya. Sementara gue yang teman sebangkunya dulu, gue nggak jadi apa-apa. Gue malu ya, gue gimana tapi caranya? Terus gue mikir gimana cara ngelampain mereka nih, minimal ngimbangin mereka lah gitu. Nah, terus gue pernah dengar juga dari salah satu kajian. Tadi kata lu menarik, bentar ya. Lu orang Betawi apa orang? Minang. Oh Padang. Yeah. Oh pakai diksi Betawi. Tadi lu bilang minimal mengimbangi lah. Kalau Betawi punya juga. Oh gitu. Betawi seri aja ogah, apalagi kalah. Gitu. Iya kan benar. Iya. Karena gue lama di Jakarta bang. Tapi Minang ya. Minang. Oke lanjut. Nah dari situ gue mikir, gue ada dengar salah satu kajian, ini karena yang teman circle gue tadi, dia sering ngajak gue kajian kan. Jadi kalau pulang kerja dulu di Al-Azhar, Masjid Agung Al-Azhar, gue sering diajak situ. Kajian. Karena gue pengen nongkrong sama dia, pengen ngobrol aja, pengen main. Udah gue ikut dia kajian lah gitu. Oh sebenarnya tuh lu mau cuma nongkrong sama dia, tapi karena dia asik gitu bang. Iya karena dia nongkrong di masjid atau di kajian, lu ikut. Karena dia nongkrongnya di masjid mulu. Karena kalau gue ajak nongkrong, maksudnya, nongkrong yuk, makan di mana? Dia nggak mau, ngeselin banget gitu. Tapi kalau giliran dia ngajak nih, kajian yuk, ada nih bagus gini-gini. Tapi ngobrol sama dia dong, yaudah gue ikut aja deh. Yang penting gue bisa ngobrol sama dia gitu, nongkrong gitu. Circle, yaudah gue ikut. Lama-lama di situ banyak hal-hal yang ternyata kayak ngecas iman gitu. Kayak hal-hal kayak tadi, hadis-hadis tadi kayak gitu gue dengar dari kajian-kajian. Nah makanya ada hadis kata gini, kalau engkau tidak dapat mengimbangi
orang dengan urusan dunia, imbangnya dengan urusan akhirat. Oh, itu ada hadisnya ya? Itu ada hadisnya. Tapi gue nggak bisa sebut hadis bang, belum apa. Oke. Tapi pernah dengar. Oh, ayo kita mulai fokus sih. Fokus apa? Dari situ gue pikir, wah ini nih yang gue cari-cari nih. Gue ketinggalan urusan dunia. Ini kan? apa? Tadi lu arahnya ke istri gue lu, hati-hati. Tadi tangannya gini. Begini. Oh, oke. Kaget saya. Lagi politik. Lu hati-hati. Politik kan nih? Enggak. Nah, jadi gue pikir, wah ini kayaknya jawabannya nih. Oke. Karena kan tadi gue bilang, gue ketinggalan dari segi dunia semuanya nih. Urusan kayak akademis, urusan pekerjaan, urusan perjodohan apalagi ya. Wah ketinggalan. Jangan gitu dong. Insya Allah kan tahun depan. Nah makanya dari situ gue pikir, wah kayaknya seru nih kalau buat belajar Quran nih. Di sinilah. Soalnya jalan pintas kayak ini. Nah, di sinilah gue nyari-nyari guru buat belajar. Wah, gila. Karena kebetulan temen gue yang tadi di Dev Store itu, yang tadi gue bilang kan, dia waktu istirahat dipakainya itu buat ngaji gitu. Ya udah gue ikut dong, belajar situ dikit demi sedikit, mulai makin tertarik. Nah dari situlah gue makin penasaran buat belajar terus. Buat belajar itu. Tapi dari situ gue udah pernah nemu dari banyak guru bang, guru-guru. Oh dari banyak guru, mungkin mana-mana nih pencarian ya? Bahkan saking gue pengen belajarnya, gue tuh waktu itu kan kajian tuh masih gampang ya, sebelum COVID. Oh iya di mana-mana. Gue searching di Google jadwal kajian hari ini. Sampai segitunya gue pengen penasaran, pengen belajar gitu. Haus. Jadi gue searching di Google jadwal kajian hari ini. Ada munculnya di Blok M, di Bintaro, di mana-mana. Ada jamnya, ada jadwalnya, gue samperin pakai modal Google Map aja. Nah, lu sekarang setelah itu lu nggak pakai temen lu lagi, lu jalan sendiri nih? Jalan sendiri gue penasaran Karena kan gue bilang gue ketinggalan gitu. Makanya gue ngejar dari sini nih. Karena gue lihat nih kenapa gue kayak gitu bang? Karena gue lihat rata-rata temen gue yang udah punya A, B, C, D, tapi pas giliran ngaji mereka pada nggak bisa gitu. Wah, bener. Ketika kalau di Dev Store tempat gue dulu kan setiap hari Jumat tuh suka ada kayak kajian gitu ya. Sering kayak mimpin kayak baca Yasin dan segala macem. Mereka nggak ada yang bisa gitu. Dalam hati gue, lu pada jago urusan gituan tapi ngaji lu pada nggak bisa. Di sini gue kejar nih. Gasyat sih. Itulah pertama kali kenapa gue pengen belajar karena rasa ketertinggalan urusan dunia tadi. Oke, baik, Masya Allah. Oke, tahan ya, jangan keluarin semua, kita masih panjang, masih 8 jam ke depan. Oke, Bang Fadil, menurut riset yang gue dapat, Bang Fadil saat lagi belajar fokus, lagi udah mulai mantep bacaannya, udah mulai jadi imam juga, Allah punya cerita yang menarik, memberikan delivery cerita. Bang Fadil sakit, betul? Bang Fadil sakit dan kabar yang Anda dapat, seandainya Allah nggak kirim temen buat ke rumah pada waktu itu katanya ya, karena temen yang itu katanya didobrak ya pintunya, itu Bang Fadil udah kehilangan kesadaran ya. Bener bang, sakit bang? Betul. Waktu itu tahun berapa ya? Mungkin baru 2021 atau 2022. Bang, persangkaan abang ke Allah tuh gimana waktu itu? Lagi ngaji tiba-tiba dibuat sakit sama Allah. Justru di situ bang, pertama kali karena gue kan jatuhnya hijrah bang ya. Nah musik itu masih waktu itu ya, masih tetap masih kayak beriringan lah, walaupun pasti lebih dominan musiknya ya. Nah, tapi dari situ gue berpikir gini ketika waktu itu sakit ya, sempat agak kecewa lah manusia lah ya. Padahal gue udah ngaji mulu ya kan, kajian sana sini, belajar sana sini, kok tiba-tiba Allah kasih kayak gini ya, aduh. Itulah sempat kecewa sebenarnya. Tapi sebenarnya itu ada hikmah luar biasa di balik itu semua. Yang ternyata memang yang dikatakan orang benar ya. Yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Allah. Mohon maaf. Benar ya. Yang menurut kita baik belum tentu baik menurut Allah. Tapi yang menurut Allah itu udah pasti baik buat kita. Pasti ya. Nah, kemarin ketika sakit, gue mikir gila Allah kok kayak gini ya. Jahat banget gitu. Gue udah ngaji gitu loh. Yang lain aja nggak pada ngaji, dia sehat-sehat gitu. Mereka pada ngambil riba apa segala macam, masa sehat gitu. Masa gue ngaji dikasih sakit dan sakitnya parah lah gitu. Gue rasa ya sampai dirawat ya kan. Di situ gue sempat drop waktu itu. Wah gila. Tapi yang tadi gue bilang, Allah itu meletakkan seseorang itu sesuai dengan frekuensinya. Teman-teman gue, terutama yang tadi gue bilang tuh, teman-teman kajian gue sangat support. Mereka doa, mereka datengin, dan itu, masya Allah. Jadi gue jadi tahu rasanya ketika orang sakit dikunjungi itu nikmatnya luar biasa bang. Mungkin lebih daripada uang sebenarnya. Nah makanya kenapa Rasulullah kayak gitu ya. Rasulullah kan selalu menganjurkan, diwajibkan kalau orang sakit kunjungi. Ternyata gitu rasanya bang. Wah senangnya bukan main. Bahkan nyokap gue sampai bilang gini,
Fadil kok didatangin temennya kayak orang sehat deh. Tapi temennya pada pulang kayak orang sakit lagi katanya. Nah, di sini ketika gue kecewa tadi, ternyata hikmah-hikmahnya banyak. Yang pertama, ketika gue jatuh sakit itu, gue kan otomatis resign dong. Pastilah. Resign dari pekerjaan, nggak ada punya pemasukan, dan tambah lagi pada saat itu kan kerja juga susah sampai sekarang sih ya. Nah, tapi Allah tuh ternyata nggak ngebiarin gue gitu aja bang. Harusnya kan logikanya kalau kita udah nggak punya kerjaan, nggak ada pemasukan, bakal ngutang sana sini kan. Apalagi gue sempet dirawat waktu itu. Ternyata atas izin Allah banyak orang-orang yang ternyata teman lama pada datang, teman kajian dan segala macam. Mereka tuh banyak yang sampai bayarin rumah sakit. Bang, iya, rumah sakit tuh gue dirawat cuma berapa hari sampai belasan juta. Waduh. Nyari duit dalam waktu sekejap segitu gimana bang itu? Kita minjem gocap aja susah ya. Lu mau gak minjem gue gocap? Biasanya kan gue minjem sama lu. Iya, itu belasan juta bang. Iya, gue balikin sih. Nah, atas izin Allah orang mudah gitu ngasih. Tapi itu bohongan kan tadi? Bohongan kan tadi? Justru nggak ada juga. Ya. Iya, oke. Maco nih ya, duit lagi. Susah nih. Lanjut. Biasanya gini bang yang gue rasain ya. Setelah gue sakit itu ya, kan banyak yang tadi gue bilang hal-hal yang ternyata nggak gue pernah pinta Allah kasih. Bahkan sesuatu yang terlintas di otak gue aja gitu. Contoh kecil nih ya. Gue pernah pengen punya meja belajar bang. Ini setelah gue sering baca Quran. Gue pengen punya meja belajar gitu kayak orang-orang ya. Pengen bisa baca buku di atas meja-meja bagus gitu kan. Namanya kita bukan ekonomi tinggi lah. Aduh, gue pengen ya kayak gitu punya belajar, pengen belilah. Tapi belum ada. Gue beli aja meja murah dulu ya kan. Harga gocapan di toko online. Tapi setelah itu, Wallahu Akbar. Ternyata ada salah satu orang yang dia itu adik dia baru meninggal kan. Ternyata rumahnya itu mau dijual gitu. Tapi karena dia pikir ketika mau jual rumah ini barang-barang masih ada. Dia pengen ngejual benar-benar pure rumah gitu. Barang-barang apaan? Barang-barang banyak rumah dia. Maksudnya perabotan rumah? Iya. Nah, ya, terus dia bilang suruh bayarin. Mending suruh bayarin. Katanya dia bilang, ini barang kebanyakan ambil-ambilannya deh. Disuruh ambil barang-barang. Perabotan rumah dia ambil-ambilin kan? Iya, jadi ada rumah orang, salah satu orang Pondok Indah yang tadi gue bilang. Jamaah. Rumah gedong? Ya udah yuk kita ke rumahnya sekarang. Nah, dan di situ ternyata ada meja yang pernah gue pengen banget. Gila Padahal gue cuma terlintas dalam otak itu, ya Allah, pengen banget punya meja yang bisa buat baca-baca buku gitu. Ya, ternyata Allah kasih dengan semua sisi, berarti itu sisi rumahnya bisa diambil dong sama Bang Fadil. Iya, kalau rumah gue bisa nampung katanya. Iya bener-bener. Nah itu karena apa bang? Quran tadi. Quran. Dan mustahil. Insyaallah. Mungkin kalau gue menggunakan logika bang, gue harus ngumpulin berapa lama? Gue harus punya sesuatu seperti itu. Berapa duit yang harus gue kumpulin? Tapi ini gue nggak ngumpulin duit. Tapi Allah kasih terus banyak. Dan mungkin kalau gue ceritain banyak banget dan sesuatu yang gue cuman terlintas di kepala. Aduh pengen ya. Quran Allah kasih gitu. Ada aja jalannya. Itu mukjizat Quran. Nah karena gue juga pernah dengar gini bang katanya. Setiap yang berurusan dengan Quran akan mulia, akan Allah muliakan, akan Allah angkat derajatnya. Quran turun kepada malaikat siapa? Jibril. Jadi pemimpinnya para malaikat. Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi, pemimpin para nabi ya kan. Quran turun di bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi bulan yang paling mulia. Quran turun di malam Lailatul Qadar. Jadi malam 1000 bulan. Bayangkan bagaimana kalau Quran itu turun di hati-hatinya orang. Allah akan muliakan orang tersebut. Masya Allah. Dan gue juga pernah dengar katanya Quran itu bang, kalau seandainya diturunkan di atas gunung yang besar, niscaya dia akan hancur berkeping-keping. Bagaimana kalau itu Quran bisa diturunkan kepada kita bang? Nah makanya inilah gue heran. Kenapa kalau seandainya gunung aja diturunin Quran sekeras itu bisa hancur. Tapi kalau ada orang sampai detik ini gak tertarik dengan Quran, hatinya apakah lebih keras daripada gunung? Nah makanya dia bilang, setiap yang Allah berurusan dengan Quran, Allah akan muliakan. Masya Allah. Nah dari situ gue lama-lama, ternyata setelah kejadian demi kejadian yang ternyata Allah kasih, wah luar biasa. Gue semakin merasa gini, Allah itu ada ya. Gue yakin dari dulu emang Allah itu ada. Tapi ketika ada kejadian-kejadian gini, makin beneran fix ada. Misalnya gini deh, ini kan air ya. Ini beneran nih ada air nih. Beneran. Airnya enak nih. Tapi kalau lu belum pernah pegang dan lu coba,
lu belum tahu nih benar-benar enak kan. Iya betul. Nah kita cuma tahu ini ada minuman dan ini enak gitu. Tapi ketika udah lu pegang, lu minum, wah gila nih beneran enak airnya. Begitu juga, gue tahu Allah itu ada, Allah itu maha besar, maha pencipta segala-gala. Tapi ketika ada kejadian-kejadian gini, wah gila Allah ini benar-benar ada ya. Allah kasih semuanya, ketika gue nggak punya apa-apa, Allah kasih. Itu bukti bahwa kebesaran Allah. Dengan apa? Quran tadi. Masya Allah, Global ini luar biasa ya. Ini perjalanan spiritual seorang ya yang dimaknai dengan pesan-pesan Quran ini, Masya Allah. Jadi walaupun kita taat, cobaan terus hadir gitu ya. Pasti. Terus hadir dan kita gimana memaknai cobaan itu gitu ya. Bang Fadil, ini dasar sekali nih. Tapi tadi kan udah cerita ya tentang bagaimana perjalanannya. Sekarang mungkin mau bisa praktek kali ya. Kayak bacaan gitu, auzubillah gitu supaya takutnya kan kita semua di sini salah gitu bacanya. Boleh nggak? Salah mungkin contoh? enggak, mungkin belum tepat. Tepat gitu ya. Oke. Mungkin bisa nggak nih sedikit aja, nanti abis ini ada pertanyaan, setelah ini kita sesi pertanyaan. Tapi sebelum pertanyaan boleh nggak kasih contoh gitu ya, bener gitu ya. Ini mohon maaf nih, bukan nyuruh bukan gitu. Saya juga mau belajar, mungkin yang lain juga belajar, nanti ada yang kita tunjuk buat ini buat ngaji gitu ya. Oke. Berarti kan salah, selama ini kan salah kan, ada yang salah tuh. Kalau yang salah tuh kayak gimana sih? Belum tepat. Tepat, sorry. Kalau yang belum tepat tuh kayak gimana bacanya yang belum tepat tuh? Misalnya karena kalau gue juga mungkin bukan dibilang gue udah expert karena sampai detik ini gue juga masih belajar gitu. Insya Allah. Dan gue nggak mau pernah berhenti belajar tuh kan kewajiban seumur hidup ya. Bang Fadil belajar Quran, perasaan saya pernah lihat bukunya tuh apa ya? 2 buku ya? Iya. Matan Jazari sama Tuhfa. Matan Jazari sama? Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ya. Dan gurunya ada di Masjid Istiqomah ini. Gurunya di sini? Ya, dan itu dia ada di tengah-tengah kita itu udah lama sebenarnya. Tapi buat teman-teman, Anda yakin juga sebagian udah banyak yang tahu ya. Setiap hari Ahad di sini. Setiap hari Ahad di sini ya, di masjid ini. Oke. Masjid Istiqomah. Subuh biasanya. Habis subuh, baru subuh. Berarti besok? Oh iya besok ya. Iya betul. Kalau yang datang besok bisa tuh. Masya Allah. Setelah kita. Tapi kalau dibilang ini, gue juga masih belajar sama dia. Udah berapa tahun belajar sama Ustadz itu? 2018 akhir deh. Oh udah lama ya? Itu berapa tahun deh? Apa 2019 gue lupa deh. Kurang lebih, karena kan dari sebelum COVID kan itu. Berarti dulu salah-salahin juga enggak atau? Wah, dulu pas baru belajar, gue kan dengan sepeda dong, dari kecil gue belajar ngaji lah, ibaratnya kan. Dari kecil gue digeplakin sama nyokap suruh ngaji ya kan. Oke. Dengan pedenya gue talaki waktu itu, baru gue mau gaya-gayain kan. Salah. Salah bang. Sama Ustadz itu? Iya. Oke, sekarang kita belajar nih. Salah gimana? Kita belajar bareng-bareng ya teman-teman semua ya. Kita belajar sekarang. Silakan Bapak itu mungkin bisa contoh, nanti kita ikutin. Nanti saya panggil 1 orang buat dari korban. Jangan saya dong, kalau saya malu lah, masa salah nanti enak di sini. Harusnya. Ya nanti ada, kita panggil lah, nanti ada orang kita panggil. Masya Allah ya. Ini paling dia nih kayak cocok nih. Oke, Bapak itu. Baik. Paling kalau ini karena waktu sedikit ya, sebentar. Paling kita ini aja yang gue pernah waktu pas belajar awal-awal, pasti kita mulai dengan ta'awuz dan basmalah ya. Oke. Kalau ketika baca ta'awuz, yang pernah diajarkan gue itu kita harus menyempurnakan dari setiap makhraj dan huruf. Oke. Nah, contoh ke dalam ta'awuz itu kita baca aus itu lahan yang sering terjadi atau kesalahan yang sering terjadi adalah huruf hamzahnya itu sama dengan ain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu hamzah keduanya. A'udzu billah. A'u dengan a'u itu berbeda. Oke. Kalau yang pernah diajarkan seperti ini sesuai dengan makhrajnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi ketika kita baca huruf apapun itu dalam Al-Qur'an hanya 4 huruf ternyata yang bibir kita bergerak. Nah, kenapa? Karena semuanya dikembalikan kepada makhrajnya. 4 huruf ini hanya mim, ba, wa sama fa. Selebihnya berarti kan bukan bibir ya. Oke. Nah, makanya tapi kebanyakan gua dulu ketika belum ngaji, Bang, kalau baca au tuh mulut gerak semua. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Loh iya, yang di Instagram juga yang bagus-bagus suaranya kadang-kadang ada yang kayak gitu. Berarti itu kurang tepat dong. Wallahu a'lam. Gua enggak bisa ngomong tepat. Tapi kalau yang sesuai yang seperti Rasulullah baca, karena kan guru kita yang di sini tuh dia memiliki sanad dan bersambung pada Rasulullah. Beliau itu pemegang sanad ke
28 kalau nggak salah dari Rasulullah. Nah, jadi dia juga melalui tahap yang tadi gue bilang tahsin. Nah, tahsin itu mengambil secara langsung. Jadi lu baca misalnya, gue contoh, gue praktekin, dan begitu juga ke guru-gurunya, ke tabiut tabiin, para sahabat Rasulullah, malaikat Jibril dan Lauhul Mahfuz. Jadi bersambung. Nah, kalau yang dari ajarkan oleh guru-guru gue yang memiliki sanad, seperti itu cara bacanya. Bibir hanya bergerak hanya ketika berharokat dhammah dan ketika hanya huruf yang 4 ini. Selebihnya bibir diam. Mim, ba, wa, fa. Nah, itu juga salah satu yang membuat gue, gila, Quran tuh gini ya, unik banget gitu. Ternyata ini salah satu orang yang jarang orang tahu. Nah, disitulah gue makin tertarik dengan belajar Quran. Ternyata ada hal-hal kayak gini gitu. Dan ada juga ternyata Quran tuh juga banyak cara bacanya. Ada 10 qiraat ternyata. Itu gue bingung lagi, apalagi tuh qiraat ya kan. Sementara belajar idgham izhar aja belum kelar-kelar ya kan. Ada lagi namanya qiraat. Ternyata pas gue baca qiraat tuh cara baca yang ternyata emang dari Rasulullah juga ada, tapi cara baca beda. Contohnya kayak analogi gini. Misalkan kalau di Jakarta kita bilangnya sepeda. Tapi kalau tempat lain sepeda. Artinya sama gak? Sama. Cara bacanya beda. Ternyata Quran juga ada gitu. Cara bacanya beda tapi artinya sama. Tapi ini gak bisa sembarangan juga ya. Iya dong. Contohnya gue pernah dengar waktu itu kayak baca surat Ad-Duha kan dia kita wad-duha wal-laili idza saja kan gitu ya. Ini yang umum ya? Yang umum. Tapi ada juga yang baca wad-duha wal-laili idza saja atau tohe nah itu gue belum belajar sampai situ tapi gue pernah dengar kayak gitu. Itu yang membuat gue makin ternyata luas, bacanya banyak banget di Quran gitu ya. Nah, itu yang membuat gue semakin penasaran, semakin kepo nih sama Quran. Nah, makanya disitulah gue ketika belajar di sini gue nggak akan pernah, gue berjanji dalam diri gue nggak akan pernah lewatkan sehari pun tanpa Quran talaki. Nah, karena kan di sini kan jadwalnya hanya sekali seminggu ya. Di sini ya? Iya. Jadi bagi gue kalau sehari aja gue nggak masuk, itu gue harus seminggu lagi dan itu lama. Makanya waktu itu ketika gue talaki di sini, mau hujan, bodo amat, subuh gue jalan, karena gue nggak mau ketinggalan satu hari itu. Karena Quran ternyata banyak banget bang yang harus dipelajari gitu. Emang rumah di mana? Kalau kan ngaji di sini itu di. Rumahku dekat Pondok Labu. Dari subuh. Iya. Pagi kan lancar, ugal-ugalan bisa kita. Bangunnya itu, subuhnya itu yang saya bergerak ya. Itulah. Bukan soal rencana ya sebenarnya. Tapi ilmu itu tidak, ada yang pernah dengar katanya, ilmu itu tidak akan didapatkan dengan tubuh yang bermalas-malasan. Kok saya sih, tapi bukan saya, bukan kok. Iya, kok kayak ngomong ke saya sih? Kok tahu aja? Enggak. Ya Allah, Masya Allah. Iya ya emang lancar ya pagi ya, tapi jalan subuh dari Pondok Labu ke sini kan, Masya Allah, antum pantesan ya, enggak maksudnya gini, pantesan perolehan dan torehan capaian. Sampai ngajar ke ibu-ibu Pondok Indah itu sampai mana lah ngajar. Nah, satu lagi sorry bang, gue baru ingat. Dan luar biasanya yang tadi gue bilang ya, gue kan ketinggalan secara akademis, secara jabatan dan segala macam. Dan ternyata orang yang belajar sama gue orang-orang yang akademisnya tinggi-tinggi. Ada lawyer, ada orang punya rumah sakit, ada juga seorang dari Polri. Mereka-mereka yang masih sih itu ngaji mantu. Iya belajarnya sama gue tadi gue bilang. Makanya gue bilang ketika Allah jadikan Quran ini sebagai sesuatu yang benar-benar luar biasa ya. Ketika orang yang bukan siapa-siapa aja bisa dihargai dengan apa? Quran. Kan mereka itu bukan menghargai karena bukan guanya, tapi karena Quran ini tadi gitu. Dan gue memang bukan siapa-siapa. Nah, di situ gue pikir ketika anak-anak muda zaman sekarang kalau seandainya dia tidak menyibukkan diri dengan Quran, sayang banget. Karena ada beberapa hal yang nanti kan Allah tanya secara langsung kan. Waktu mudamu, waktu sehatmu. Dan gue sudah merasakan yang namanya sakit. Nah, bentuk syukur juga itu gue rasakan ketika gue sakit bang. Lu bayangkan, mungkin rata-rata orang yang sehat sekarang gak akan tahu gimana rasanya nikmat sehat. Gue orang yang pernah sakit, yang pernah tidur di rumah sakit, gue tahu gimana rasanya sakit. Ketika gue dapat sehat, gue kayak punya kesempatan kedua. Ternyata nikmat sehat kayak gini ya. Gue jadi lebih, gue harus lebih makan dijaga, pola tidur gue jaga, jadi lebih bersyukur gue. Tapi bagi orang-orang yang belum pernah sakit, mungkin gak akan tahu rasanya nikmat sehat. Karena hakikat nikmat itu kan terasa ketika telah dicabut. Misalnya gini, jari kelingking lu ada gak? Ada dong. Oh ada ya. Jari kelingking itu akan terasa nikmat. Ini sebenarnya nikmat, tapi lu gak pernah rasakan. Misalkan jari kelingking lu hilang. Jangan dong. Bisa. Atau cantengan deh, cantengan. Oh iya sakit pernah.
Megang minuman sakit. Oh iya iya. Megang benda sakit. Megang dia juga sakit. Oh, ya. Terus megang istri aku lagi sakit. Oh. Megang apapun sakit kan? Iya. Di situ lo mikir, gila kalau tangan gue sehat, gue enak bisa megang apaan aja. Iya benar. Nikmat kan? Nikmat. Tapi terasa nikmat kapan? Setelah lo merasakan sakit. Benar, jadi sakit itu adalah bentuk rasa sayang Allah yang dimana setelah itu kita jadi lebih bersyukur. Wah dalam banget ya Guru Brothers and Guru Days. Masya Allah. Jadi pejuang Quran ini pernah sakit. Lama dong berapa bulan? 9 bulan sakit. Recovery. Kemudian ngaji lagi. Dihargai makanya orang setelah lain. itu gue berpikir gini bang. Ketika Allah kasih gue nikmat sehat, gue akan menyibukkan diri gue agar bisa bermanfaat buat orang banyak. Karena Syekh Ali Jaber pernah bilang gini nih, katanya gini, sebenarnya tugas kita bang di dunia ini selain beribadah kepada Allah, ya udah pasti ya sholat lima waktu ibadah. Sebenarnya tugas kita di dunia ini selain beribadah kepada Allah adalah menyenangkan hati orang lain. Menyenangkan hati orang lain. Walaupun ada sebagian yang menentang ini kan, lu gak usah sibuk nyenangin orang lain, ngapain gitu. Tapi Rasulullah melakukan itu bang. Buktinya apa? Rasulullah satu hari dia nggak pernah lewatkan tanpa melunasi utang-utang orang, ya kan? Wah utang lagi nih ngomongin nih. Kan itu dia. Bahkan Rasulullah mencari siapa yang punya utang, Rasulullah bantu, ya kan? Bener. Siapa yang sakit, Rasulullah kunjungi, ya kan? Bahkan ketika ada orang yang nggak punya pun, Rasulullah selalu memberikan yang terbaik, ya kan? Berarti kan dia selalu menyenangkan orang lain, bang. Terus pertanyaannya kapan Rasulullah bahagia? Gitu kan? Iya benar. Tapi yang membahagiakan dia siapa? Allah. Nah konsep ini adalah konsep Islam sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang, lu gak usah fokus nyenangin orang lain deh, ngapain capek lu? Rasulullah ngebahagiain orang lain. Oh iya benar. Ya kan ngebahagiain membantu orang lain. Tapi membahagiakan itu kan banyak ya. Ada yang mungkin kita gak bisa ngelunasin utang orang, tapi mungkin kita bisa membantu menjadi perantara orang agar bisa membantu melunasi utang dia. Wah. Kan jadi orang yang bermanfaat ya. Balik lagi ke situ. Sebaik-baik orang yang bermanfaat buat orang lain. Nah, itu teladan Rasulullah semua itu. Oh, oke baik. Dan terakhir bang, Quran itu salah satu mukjizat Rasulullah yang sampai detik ini masih ada. Jadi kalau lu ngaku cinta sama Rasulullah, lu nggak baca Quran, bullshit. Quran itu kan mukjizat Rasulullah yang sampai detik ini masih ada kan. Tapi lu nggak mau belajar, lu malas belajar, lu nggak mau baca, di mana letak cinta lu? Pertanyaan ya. Oke, siap. Gue lebih cinta dengan Quran setelah ini. Ya lu ngaku kan Rasulullah idola gue cinta sama Rasulullah. Pasti dong. Tapi ngaji nggak? Ntar dulu deh. Nggak ada waktu. Nggak sempet. Nah, uniknya gini bang. Gimana? Allah itu ngasih satu hari berapa jam? 24 jam. 1 menit 60 detik. Setiap orang sama kan? Satu hari lu sama gue sama kan? Sama-sama 24 jam. Sama lah. Satu hari lu sama presiden sama kan? Sama. Satu hari lu sama orang di Los Angeles misalnya. Sama. 24 jam kan? Tapi kenapa ada orang yang satu hari dia bisa baca Quran 1 juz, lalu kenapa juga ada orang satu hari gak sempat baca Quran sama sekali dengan alasan sibuk? Sebenarnya itu bukan sibuk, tapi bukan Quran prioritasnya. Wah, serem juga nih. Sebenarnya bukan sibuk, tapi Quran bukan prioritas. Aduh, ya Allah, orang Islam tapi bukan prioritas. Ngeri juga ya. Itu bang, makanya itu gue pengen banget belajar dan teman-teman gue ini yang tadi yang gue bilang itu dia sama-sama sefrekuensi. Yang tadi gue bilang ketika gue udah belajar dengan orang-orang yang cinta Quran, yang musik hilang lama-lama. Oh dengan sendirinya. Karena circle-nya tuh pun berubah gitu. Dahsyat banget ya. Jadi kalau lagi sama teman-teman ini ngomonginnya, gimana tadi? Talaki lu bisa nggak? Gue tadi salah mulu nih. Jadi pembahasan udah gitu-gitu lagi, nggak ada lagi bahas kayak, sekarang Avenged konser di, udah nggak ada gitu lagi. Secara langsung Allah rubah frekuensinya. Kayak radio gitu. Radio itu kan ada FM berapa? Itu kan frekuensinya kalau musik barat, musik dangdut. Kayak algoritma ya? Iya, kayak algoritma. Begitu juga ketika kita sudah berhijrah, kita benar-benar merubah niat kita karena Allah akan pertemukan juga dengan orang-orang yang memperbaiki diri. Masya Allah, oke baik. Luar biasa ya teman-teman semua. Jadi ini mungkin hikmah juga dari yang tadi ibu gak ngelarang dengan cara yang frontal, tapi lebih kepada mendoakan dan membuat action-action terlihat dia baca Quran gitu, sehingga anaknya nanti ngeliat dan barulah dampaknya agak lama ya. Mungkin baru anaknya sekarang jadi pengajar Quran, Masya Allah. Wah luar biasa. Itu doa orang tua. Oke, nanti kita praktik Al-Fatihah lah, boleh lah ya. Terakhir ya. Oke, kita sesi tanya jawab dulu. Teman-teman semua, Guru Brothers dan Guru Ladies, mari ada yang mau nanya gak sih soal materi kisah perjalanan
Dari Global Brothers 1, 2 deh boleh. Dari Global Brothers 2 kalau ada. Silahkan ada yang mau angkat tangan nanti langsung dikasih mic-nya. Suka dukanya mengajar Quran. 1. Silakan. Kalau yang gue rasakan mungkin ketika suka duka ketika belajar dan mengajarkan Quran itu adalah sampai detik ini juga masih belajar ya Bang. Dan nggak akan, insya Allah nggak pengen berhenti belajar. Yang pertama adalah pasti waktu. Waktu gue buat have fun segala macam itu yang dulu gue bisa traveling kemana-mana. Gue kan sering ngajak teman-teman tuh nongkrong ke puncak, ke pulau, kemana ya kan. Gue sering koordinasin mereka kemana. Tapi ketika gue udah belajar, orang-orang yang suka pulang kerja ke puncak itu ya? Wah itu, bahkan iya bener. Itu pulang kerja gue TikTok cuman pengen makan Indomie di Warpat. Nah siapa tuh teman-teman semua tuh? Itu pasti pernah ngalamin tuh. Saking pengen travelingnya banget kan kalau orang Tapi kerja. enggak, gue dulu benci gue sama orang kayak gitu. Kenapa emang? Gue waktu belum ngaji juga, masih biasa-biasa aja. Terus ada orang yang nggak masuk akal menurut gue tuh, dia masuk malam ya pulang malam. Pulang malam ya kan. Terus ke puncak, pulang lagi langsung kerja. Iya. Itu nyiksa diri gak sih tuh? Oke ceritain deh. Oh ternyata sebenarnya dia ya? sih nyiksa. Oh kita tapi dia nih. Bagi gua gitu ya pas masih zaman itu kan kerja tuh suntuk ya. Ada bisa mikirin sales, pressure-nya ya kan beda-beda tiap orang ya. Terus aduh gue butuh refreshing lah bahasa gitu. Ke puncak? Udahlah puncak aja lah sama teman-teman ya kan, pulang motoran, puncak, makan Indomie di Warpat. Selesai ngobrol-ngobrol, turun lagi, kerja lagi, pusing lagi. Besok tipes itu ya? Enggak. Nah, salah satu duka-dukanya yang tadi gue bilang adalah waktu. Waktu gue nggak akan ada buat yang namanya healing lagi udah berkurang. Tapi justru healing di sini lebih enak gitu. Karena healingnya bukan di pikiran lagi, di hati. Nah makanya kan di dalam Quran kan dikatakan juga dalam salah surat gue lupa yang ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah ternyata itu gue rasakan Bang. Zikir itu banyak. Baca Quran termasuk bagian dari mengingat Allah. Karena kan kita baca itu perkataan Allah. Dan di situ ada ketenangan. Nah itu menjadi merubah yang healing gue tadi ke puncak gak jelas. Atau nongkrong kemana. Ini healing juga ternyata. Tapi waktu tuh. Yang kedua adalah capek. Pasti capek. Capek banget ya? Capek banget. Ngimbangin waktu kerja, waktu belajar, waktu ngajar. Pagi gue kerja, malam gue belajar, subuhnya gue harus ngajar, terus kerja lagi, nggak ada waktu istirahat. Nah tapi yang gue dapet luar biasa di sini adalah katanya gini, salah satu gue lupa saya bilang, katanya gini, sebenarnya orang itu mau dia sibuk bermaksiat ataupun sibuk taat, dia pasti akan capek. Oh sama-sama capek. Tapi bedanya orang yang bermaksiat, capeknya, nikmatnya akan hilang, siksaannya akan kekal. Orang yang taat, capeknya akan hilang, nikmatnya akan kekal. Nah jadi tinggal memilih mana nih, lu mau capek dulu, sononya berantakan, atau lu mau capek di sini tapi di sono nikmat. Nah, belajar Quran tuh, belajar, ngajar tuh kayak gitu Bang. Lu capek, bahkan ya Allah pengen nyerah deh nih, capek banget nih gitu. Oh lu juga ngalamin hal itu ya Bang Pai? Wah itu parah sih, kapan main nih gitu. Kapan mainnya gitu ya, ngajar mulu, belajar mulu gitu ya. Di samping itu yang tadi gue bilang, kan kita kan jadi nggak ada waktu buat mikirin karir, nggak ada mikirin segala macam. Target-target yang berlebihan gitu yang ya. lain itu nggak kepikiran. Tapi karena nggak gue pikirin, Allah kasih terus. Allah kasih kemudahan. Yang emangnya tadi gue bilang, bos gue ini Bang, bos gue ini dia salah satu bisnisnya di mana-mana. Dia seorang lawyer, udah 30 tahun. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada dia. Dia bos besar gue yang sangat dihormati orang banyak, tapi dia seorang murid gue. Hah? Posisi yang aneh. Enggak, gimana sih? Enggak mungkin, gimana sih? Iya, dia. Enggak, coba jelasin lagi. Gimana sih maksudnya? Ini bos lo kerja. Bos kerja dan bos besar lo. Bos besar dong, oke bos besar. Tapi dia seorang murid. Murid antum, maksudnya dia ngaji sama antum? Iya. Nah itu yang tadi gue bilang, dia aja yang udah mencapai dunia segitu luar biasanya. Tempat usahanya di mana-mana, dia punya kosan berapa lantai, tempat tinggal komplek Pondok Indah, lu udah bayang lah orang kayak gimana. Tapi dia belajar ngaji. Berarti yang dia tujuan apa? Akhirat juga Bang. Akhirat. Nah makanya bagi anak-anak muda nih nggak bakal rugi deh belajar Quran. Orang-orangnya banyak yang mencari Quran gitu. Dan lu pasti di mana-mana Quran itu akan dihargai. Gitu. Tapi niatkan karena Allah. Bukan karena Allah. Tujuan yang tadi itu cuma bonus saja dari Allah gitu. Tapi hakikatnya Quran itu tujuan hanya karena Allah. Karena Allah, dari Allah, kembali kepada Allah. Aduh, Masya Allah. Oke. Jadi itu sambung ya, waktu luruskan tuh niatnya. habis tuh.
Masya Allah, dengan Quran kita terangkat, dengan Quran kita dimuliakan. Guru Balis tadi mau nanya nggak? Guru Balis tadi mau nanya tentang perjalanan hidup seorang pengajar Quran usianya 26 tahun, main sendiri. Enggak lah, maksudnya insya Allah yang doain. Berdua bang, berdua. Iya berdua. Kok ketawa sombong gitu sih, nggak boleh gitu lah ya. Tapi silakan yang mau CV, kok jadi ke CV sih? Maaf. Maksudnya perjalanan hidup ini banyak banget insight-nya ya. Jadi kalau saya tarik garis besarnya, nggak pernah ada kata terlambat belajar Quran, betul ya? Betul. Jadi kapanpun kita mulai, ya kita mulai walaupun salah terus nggak apa-apa ya. Belajar terus. Karena gini, jangan pernah lewat satu hari pun tanpa membaca Quran. Oke. Minimal baca satu hari 1 juz. Oke. Tapi kalau nggak sanggup, minimal 1 hari setengah juz. Kalau nggak sanggup lagi? Masih nggak sanggup, 1 halaman. Kalau nggak sanggup lagi? Setengah halaman. Oh iya. Kalau nggak sanggup lagi, kebangetan ya? Masih kalau nggak sanggup, nggak apa-apa bang. Kalau lu masih nggak sanggup setengah halaman, lu baca 1 baris. Oh, itu mau Satu baris nggak sanggup, 1 ayat deh, alif lam. Masih mim. boleh tuh kayak gitu? Tapi kalau lu masih nggak sanggup juga 1 baris, 1 ayat, lu cukup pegang Quran, lu pegang, ya Allah punya dosa apa ya, sampai baca Quran aja nggak bisa. Cukup gitu aja. Serem juga dia. Makanya jangan pernah lupa 1 hari pun tanpa baca Quran. Oke. Bismillah. Siap ya? 1 hari 1 Quran. Keluar mimisan. Iya capek. Jangan gitu dulu, pelan-pelan dulu betul ya. Oke, pelan-pelan dulu. Oke, ada yang mau nanya nggak, Guru Ladies? Banyak? Nggak ada? Nggak ada ya? Guru Brothers ada lagi mau nanya? Nanya, silakan. Kakak boleh kasih mic-nya. Sebutkan namanya dan pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar. Mas Fadil, saya ingin menanya dari kisah hidup Mas Fadil, bagaimana bagi kami yang orang awam yang baru mengaji tetap berprasangka baik kepada Allah ketika diuji dengan cobaan, dan begitu cobaan apa yang harus kita lakukan. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat sekali. Silakan Bang Fadil langsung delivery. Oke, baik. Bagaimana tadi apa? Sorry. Bagaimana menghadapi bagi orang awam cobaan untuk berprasangka baik kepada Allah walaupun cobaan kita gencar sekali. Oke. Pada saat ketika kita berhijrah memutuskan memperbaiki diri, itu pasti jalannya nggak mudah ya. Pasti sulit. Karena mustahil seorang itu berkatakan beriman tanpa Allah uji, ya kan? Dan ketika kita udah memperbaiki diri, ketika belajar, itu pasti akan ada cobaan. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana ya biar kita bisa berprasangka baik kan gitu kepada Allah ya. Nah, cara yang waktu itu Anda terapkan adalah segala sesuatu itu yang dikatakan adalah setiap ada kesulitan ada kemudahan. Itu berdampingan dikatakan. Bukan setelah ya. Bukan setelah, tapi berdampingan. Ketika ini ada kesulitan, ini ada kemudahan juga. Nah, makanya di situ cara kita berpikir adalah, wah, gue sekarang lagi susah nih. Tapi pasti ada kemudahan yang mungkin saat ini gue belum tahu nih. Tahunya kapan? Setelah nanti lewat. Karena yang ketika gue sakit kan gue bilang, bang, ketika gue sakit kan gue nggak tahu ya Allah jahat banget ya, kok gue dikasih kayak gini gitu. Awalnya ya, itu kan drop dong awalnya. Nah tapi setelah itu lewat, gue baru berpikir, oh iya, kalau gue nggak sakit, gue nggak mungkin punya ini punya itu. Kalau gue nggak sakit, gue nggak mungkin punya quality time sama ibu gue. Banyak sesuatu yang gue bilang hikmah. Nah dari situ kita membangun adalah ketika kita dikasih musibah atau ujian, bayangkan ini di sini pasti ada kemudahan yang Allah kasih yang kita belum pernah tahu. Dan itu pasti. Sekelas Rasulullah saja Allah kasih cobaan yang luar biasa dahsyat ya kan. Waktu itu ada namanya tahun kesedihan kan. Istrinya wafat, pamannya wafat. Itu kan sekelas Rasulullah aja dikasih cobaan segitu beratnya gitu. Tapi apa? Di balik itu Allah kasih apa? Hadiah luar biasa, yaitu Isra wal Mi'raj. Dan itu kan hadiah luar biasa ya. Jadi berdampingan Allah kasih kesulitan, mustahil, tanpanya ada kemudahan. Jadi itu selalu beriringan. Dan itu yakin, karena kita harus yakin 100% isi Al-Quran ya kan. Kita yakin dalam surat apa bang? Al-Isra ya? Anda lupa. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan kita harus yakin 100%. Dan ketika kita udah yakin itu hati akan tenang aja. Hari ini gue susah, pasti nanti akan ada yang mudah. Nah itu akan membuat kita, oh iya, ketika itu udah lewat dan kita udah tahu hikmahnya. Oh iya, kemarin gue susah kayak gini nih, tapi gue mudah begini. Masya Allah, Allah benar-benar ada ya.
Nah itu membuat kita makin yakin tuh. Jadi ketika kita susah, mustahil orang nggak akan susah. Setiap orang tuh pasti akan susah, akan ada masalah. Kalau mau nggak susah, nggak ada masalah, mati. Oh iya. Nggak akan ada masalah. Jangan dulu dong. Hidup pasti akan ada susah, akan ada masalah. Itu tadi matinya ke sini arahnya sih. Kan akan mati. Oh iya, tapi jangan sekarang dong. juga. Iya, jangan sekarang dong. Terus semuanya kapan? Kita lu lancar baca Quran dulu lah. Waduh, Masya Allah. Iya gitu ya. Oke, baik, Masya Allah. Oke, sesuai janji tadi Bang Fadil, kita udah masuk di sesi terakhir. Pertanyaan juga udah kita tutup. Kita praktik dulu deh. Mungkin Al-Fatihah kali ya, bareng-bareng. Cara nanti kalau kita salah nih, ada yang salah ditegur aja langsung gitu ya. Al-Fatihah kan sebentar ya, Insya Allah ya. Tapi jangan diikutin diikutin. Oke teman-teman semua, kita langsung praktek aja nih sama Bang Fadil ya. Biar siapa tahu bacaan kita ya syukur-syukur sesuai lah gitu dengan apa yang Rasulullah baca gitu ya. Baik. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin boleh mungkin satu ayat ikutin satu ayat ya. Baik. Ketika melafazkannya kita harus sempurnakan yang tadi makhraj dan sifatul huruf. Nah, jadi ketika baca boleh diperhatikan gerak bibir, kapan bibir itu bergerak, kapan bibir itu tidak bergerak. Oke. Akan contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini ketika huruf to masih banyak yang menggerakkan bibir. Syaito. Nah, padahal to itu makhrajnya bukan di bibir. Dia hanya ujung lidah menyentuh pangkal gigi. Jadi hanya lidah, bukan bibir ya. Ketebalan huruf itu bukan karena bibir, tapi karena pangkal lidah yang naik sehingga suara menjadi sempit. Jadi bibirnya diam. Syaito. Jadi bukan syaito. Oke, sekali lagi anak contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nih banyak nih huruf ro itu juga makhrajnya bukan di bibir. Nah jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ro makhrajnya hanya ujung lidah menyentuh langit-langit atas bagian depan. Nah jadi hanya lidah yang digerakkan bukan bibir. Bismillahirrahmanirrahim. Bibirnya tidak bergerak. Contohkan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya bagus. Bener nih. Talaki nih curiga talaki. Enggak belum nih. Kita kan ada situ Bang Fadil. Oke baik, kita lanjut ya. Makanya dekat sama penghafal Quran kan jadi dapat anak insyaallah. Oke lanjut. Yang ketiga adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ketika ada huruf yang berharokat dhammah, itu kesempurnaannya kata Imam Jazari, bibir membulat sebulat-bulatnya dan monyong. Alhamdu. Jadi bibir bulat. Nah, jadi kalau huruf waw, huruf dhammah tidak akan sempurna pengucapannya kecuali dengan membulatkan bibir sebulat-bulatnya. Jadi dhammah maju, ketika enggak dhammah mundur. Sekali lagi, dan jangan lupa tipiskan ha-nya, al-ha, bukan alham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, di sini nih. Banyak juga terjadi adalah orang Indonesia kebanyakan bisa ar-rahma, bisa menipiskan ar-rah, tapi ar-rahim itu enggak tipis. Ar-Rahmanir Rahim. Himnya enggak tipis. Harusnya tipis juga. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim sama-sama tipis. Ar-Rahmanir Rahim.
hati-hati terjadi lahan ya. Kadang terlalu cepat orang baca Malik Yaumiddin, itu kafnya menjadi sukun, Malik Yau. Malik Yau dengan Maliki Yau, beda ya. Kalau Malik Yau itu kan kanya sukun ya, kafnya sukun. Nah kadang-kadang banyak orang baca Al-Fatihah terburu-buru Malik Yaumiddin. Nah itu kan kafnya jadi sukun. Nah harusnya berharokat kasrah. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini juga ada sin, dia punya sifat hamas, ada udara. Kanas. Nah, kadang orang mengucapkan sin, kadang di sini tidak ada sifat hamasnya. Kadang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang sin betul, tapi sifatnya ada yang hilang, hamasnya. Harusnya jelaskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini juga huruf shad. Banyak orang membaca shad seperti huruf sin. Ihdinas sira itu sin. Nah, walaupun dalam beberapa riwayat emang ada yang baca zai, ada yang baca sa, ada yang shad. Tapi di riwayat Hafs itu huruf shad ya. Jadi bukan ihdinas si, itu sin. Tapi shad ketika berharokat kasrah ketebalannya berkurang. Jadi si. Nah, jadi bukan si itu jadi sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan lupa sempurnakan huruf zal. Zal yang ujung lidahnya keluar sedikit. Siratal ladzi, nah itu di. Jadi bukan siratal lazi, tapi ujung lidah menyentuh dengan ujung gigi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama satu lagi di sini ada sifat istitalah di huruf do yang kadang juga suka terlewat. Do itu ada namanya istitalah, suara yang memanjang. Jadi kayak suara ketahan tapi panjang. Walad, kedengaran nggak sih? Ada bunyi ada sedikit. Nah itu namanya sifat istitalah. Nah jadi kadang orang baca terlalu buruk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Betul donya, tapi sifatnya hilang, sifat istitalah. Jadi ada sedikit suara ketahan tapi panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mas Amin pakai mic aja. Mungkin sedikit ya. Tapi kalau ingin belajar lebih sempurnanya lagi, silakan langsung datang ke guru-guru kita. Ada Ustadz Buya Fatih, ada Ustadz Raden Soekarno ya, insyaallah setiap hari Ahad di Masjid Tercinta Al Istiqomah. Jadi Anda hanya masih belajar. Berarti yang di sini kita nginep, kasih habis itu. Enggak ya? Ya pagi ya? Besok aja besok nih, malam. Sayang banget apalagi buat anak-anak muda kalau kalian cuman sibuk nongkrong tapi nggak sibuk dengan Quran, sayang nanti dipertanyakan. Apalagi nongkrongnya kayak di Starbucks, aduh kayak gitu-gitu ya. Kan di boykot. Oh iya. Ya enggak, harus dong. Sedikit ya masalah boykotnya. Sikat. Orang-orang yang masih sekarang nongkrong di Starbucks yang
nggak boykot, itu mereka bukan nggak punya otak. Tapi justru mereka tuh orang pintar bang. Oke. Di Starbucks tuh, Anda ngeliat ya, Starbucks tuh banyak kan mereka pakai MacBook, iPhone berapa Pro yang baru sekarang sih. Terus ada HP yang lipat-lipat juga tuh. Yang Nah patah-patahin itu ya. meja dia. Berarti kan dia orang cerdas, orang pintar. Cerdas. Tapi kenapa mereka tidak peduli abai? Karena hatinya mati. Hatinya mati ya. Bukan karena mereka punya otak, tapi hatinya telah mati. Bagaimana agar hati kita tidak mati? Datangin majelis ilmu, datangin guru-guru. Oke, datangin majelis Guru Bayu Kru. Siap 2 pekan sekali dan pastikan hati kalian akan hidup alive. Ya, oke Bang Fadil, makasih waktunya. Tolong dong kasih closing statement dulu nih buat talk show kita di Set Nut Show kita pada malam Ahad ini, silakan. Oke, paling buat anak-anak muda yang kayak gue gini ya. Ya mungkin kita ada pikiran gini ya, udahlah santai aja, hidup masih panjang kok ya kan. Ngapain capek-capek, entar aja lah ngajinya, entar aja lah belajar, entar aja lah sholawatnya, entar aja lah sedekahnya, entar aja lah. Kita tuh anak muda punya hak ya buat nawar ya, entar aja. Tapi ingat ada satu yang kita nggak bisa tawar, entar aja lah matinya. Ketika mati itu udah datang, bahkan dikatakan dalam Al-Quran, bahkan mati itu tidak pandang bulu. Entah itu anak kecil, anak muda, orang tua, bayi, orang kaya, orang miskin, mati akan datang bahkan ketika engkau berlindung di balik benteng yang besar sekalipun. Nah, jadi sebelum itu terjadi, yuk manfaatkan waktu muda sebaik-baiknya untuk belajar. Masya Allah, alhamdulillah. Karena tau nggak, anak-anak muda itu mungkin sekarang potong lagi. Anak-anak muda itu mungkin karena gini, kalau ke masjid nggak keren ya. Tapi keren tuh kita ngerokok, nongkrong di mana, kita hangout segala macam itu keren. Tapi justru taat itu juga keren sebenarnya. Taat itu juga keren ya. Orang-orang yang taat justru kadang lebih keren dibandingkan orang yang belum taat. Have fun aja. Tapi gitu. Tujuan taat bukan buat keren-kerenan. Oke. Nah makanya kalau mau lebih lanjut ada bukunya juga sih. Yes. Taat itu keren. Nah jadi kalau ada yang mau di sini ada nggak sih? Oke. Mungkin ada nanti di edit. Nanti kita bahas taat itu keren buat anak-anak muda. Anak-anak muda jangan kalah keren. Apalagi kalau dengan Quran makin keren. Amin ya Allah. Oke, Bang Fadil, terima kasih sewaktunya pada malam hari ini di Set Nut Show Guru Bayu Kru. Doain kita semua juga dan doain kita. Ya. Betul. Doain kita juga buat nge-create tadi yang Bang Fadil bilang circle gitu ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya yang di rumah, di TikTok live dan juga di YouTube ya. Nanti bisa dimurojaah lagi materinya, di setel lagi. Dari perjalanan seorang Bang Fadil ini tadi ketemu dengan fase yang dimana bukan dari circle yang pesantren gitu ya, tapi lebih kepada sama kultur anak muda, tapi orang tuanya dengan caranya nggak ngomelin atau nggak frontal ngomelin, sehingga Bang Fadil akhirnya menemukan fase dimana mencontoh ibunya gitu ya. Jadi ini yang saya highlight di sini adalah doa orang tua itu langsung tembus ke langit, betul ke langit gitu ya. Jadi sehingga bisa merubah hati anaknya. Kita kalau punya sama anak gitu ya mungkin ya, dari yang tadi bicara kita tangkap adalah kita perlu minta sama Allah dulu, pemilik hati anak kita, pemilik hati istri kita, pemilik hati siapapun, biar Allah nanti yang rubah hatinya. Tapi permohonan kita ke Allah sangat dalam dulu. Itu yang Anda lihat dan Anda baca dari cerita Bang Fadil ke nyokap gitu. Soalnya kali saya mau ketemu nyokap Bang Fadil nih ya, minta doa juga insya Allah. Oke, baik. Teman-teman semua, thank you banget nih udah malam ini udah nemenin kita. Sampai ketemu lagi nanti di 2 pekan selanjutnya bersama Ustaz Buya Fatih. Kita ada materi tematik ya nanti Buya, dan 2 pekan lagi. Itu setiap hari apa tuh Bang? Setiap hari Sabtu malam Ahad ya. Di pekan pertama dan pekan ketiga. Setelah itu ada pekan ke berapa ya? Pokoknya setiap sebulan 2 kali gitu. Kalau orang baru boleh nggak? Maksudnya kayak udah ketinggalan pastilah ya kan, maksudnya nggak enak kalau ketinggalan. Enggak, justru kita sangat membuka lebar pintunya buat teman-teman yang justru belum tersentuh dakwah ya. Kita menghindari judge, kita menghindari perdebatan mazhab dan lain sebagainya. Bisa Bang, serius nih? Oh iya dong, of course. This is a place, ini tempat yang buat kita ngecas iman tanpa harus ngejudge, dan siapapun boleh hadir ke sini gitu ya. Bahkan yang belum kerudung sekalipun panggil aja, datang ke sini ngaji di sini. Itu ini harapan kita kayak gitu sih. Oke. Makasih banyak Bang nih ya. Sama-sama juga Bang Fadil. Gue minta maaf ya kalau ada banyak salah kata adab, ada yang kurang pantas, mohon dimaafkan ya, karena kesalahan datangnya dari diriku pribadi, kesempurnaan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Siap, insyaallah. Makasih sekali lagi. Teman-teman jangan lupa tetap follow Instagram Guru Bayu Kru dan subscribe channel, like, komen di YouTube Guru Bayu Kru, dan pastikan
banyak sajian-sajian konten-konten kita yang kita produksi ke depannya. Sampai ketemu 2 pekan selanjutnya. Jangan lupa besok ada tahsin di sini gratis sama gurunya Bang Fadil. Sampai ketemu lagi. Yang perempuan hati-hati di jalan, yang laki-laki silahkan buat kualitas yang baik sama teman-teman nongkrongnya. Oke, mohon maaf kalau salah. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mari kita hamdalah 3 kali. Dan mari kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Sekali lagi hati di jalan, sampai jumpa ketemu tetap di Guroba Youth Crew. Makasih Bang Fadil. Masya Allah.